Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu Utomo dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ridho, dan sholat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat Wahyu semua, insya Allah kita akan membahas terkait aparat tak netral, 3 hal akar sebab kecurangan. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, gimana kabar juga? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Bang Rocky, terkait netralitas aparatur negara, kita saat ini sepertinya akan dipertaruhkan lagi Bang Rocky, di mana memang mendekati pemilu ya tahun depan, tidak lama lagi, hanya kurang beberapa bulan. Jadi netralitas aparatur pemerintahan desa menjadi sorotan. Nah, hal ini terjadi setelah sejumlah organisasi yang menaungi mereka menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Dan Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengklaim tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye, namun ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di balik layar. Jadi begini kata beliau, kalau ada menuduh bahwa ini menggerakkan, ini berkampanye, ini tidak berkampanye. Tapi apakah organisasi bisa menyampaikan aspirasi kepada salah satu calon presiden? Oh bisa dong, bupati saja bisa, kata Anas kepada wartawan Minggu 18 November 2023. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian dan kondisi seperti ini Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat posisi aparat desa itu kan posisi sebagai aparatur pemerintah ya di tingkat desa. Lalu kepala desa punya kewenangan yang tinggi. Ini sebenarnya dulu saya katakan bahwa kalau pimpinan dari atas sudah memberi ruang untuk bisa cawe-cawe, maka para aparatur di level bawahnya itu akan berpotensi untuk lebih dasar lagi melakukan cawe-cawe politiknya. Jadi itu makanya saya bilang ini kepala desa melakukan hal itu menurut saya Jokowi efek cawe-cawe. Jadi kalau Pak Jokowi itu melakukan cawe-cawe politik pernah diucapkan, maka itu menjadi seolah legalitas bagi para aparat di bawahnya untuk bisa juga melakukan hal yang sama, atau bahasanya melegalkan tindakan cawe-cawe politik itu. Jadi kalau menurut saya ya ini dalih saja mengatakan bahwa tidak kampanye, tetapi boleh mendukung aspirasi kepada calon tertentu. Saya pikir bentuk pernyataan dukungan di depan publik itu bentuk kategori arahan kepada level bawahnya. Jadi apalagi dalam konteks dia punya jabatan publik dan punya kewenangan. Makanya saya bilang kalau pejabat publik yang punya kewenangan dia melakukan cawe-cawe politik, maka itu akan berdampak sesuai level kewenangannya. Kalau level kewenangannya di tingkat desa, maka efek dari cawe-cawe itu satu level desa itu. Kalau seorang bupati yang melakukan cawe-cawe, maka level pengaruh cawe-cawe itu sampai level kabupaten itu. Kalau level gubernur, ya level provinsi. Kalau presiden, ya hampir seluruh Indonesia. Dengan derivasinya kepada para pejabat yang ada di bawah tanggung jawabnya bisa melakukan hal yang sama dan mendapatkan legalitas dari pimpinannya. Saya pikir itu persoalan yang sangat serius di situ, Bung. Baik. Artinya memang ada indikasi kuat ini merupakan bagian dari cawe-cawe politik Jokowi, Bang Rocky. Kemudian pertanyaannya, mengapa atau kenapa aparat yang sedang menjabat ini, gitu kan, misalnya perangkat desa dan lain-lainnya, cenderung mendukung paslon tertentu yang memang punya akses kekuasaan, Bang Rocky? Ada apa gitu, Bang Rocky? Iya, kalau saya melihat itu tidak ada pilihan lain kecuali patuh kepada garis perintah, garis komando dan arahan dari atasannya. Jadi kan posisi aparat itu biasanya tidak berani melawan ya posisi dalam sistem itu. Apalagi kalau ada pimpinannya mengatakan potensi untuk diganti misalnya atau dipecat atau di reshuffle, itu
menurut saya itu sebuah sinyal yang sangat kuat untuk suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus melakukan arahan dari pimpinannya. Dalam hal politik, kalau pimpinannya cawe-cawe ke arah mana, maka dia harus ikut cawe-cawe ke arah itu. Nah, makanya kalau dia posisinya sebagai aparat, tentu dia akan lebih aman ikut cawe-cawe sesuai dengan pimpinannya, karena pimpinannya pasti akan melindunginya. Dan Daripada melawan arus ya Bang Rocky ya? Nah, kalau dia berbeda, wah itu berbahaya, itu bisa diganti satu, bisa juga muncul kasus-kasus lamanya gitu, bisa juga muncul persoalan-persoalan lain yang menyulitkan dia sendiri. Saya pikir itu kenapa seorang pejabat publik itu cenderung cawe-cawe politiknya ke arah sesuai pimpinannya. Jadi tentu tidak berani melawan arus dari pimpinannya. Begitu Bung Wahyu. Baik, kemudian begini, apakah tidak ada aturan yang bisa mencegah terjadinya aparat-aparat yang tak netral? Misalkan pasal 280 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pelaksana atau tim kampanye paslon capres-cawapres. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda 12 juta. Kemudian kepala desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Hal itu memuat dalam pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 Undang-Undang Desa. Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Apa tanggapan Bang Rocky? Sebenarnya kita aturannya ada, tapi apakah memang aturan ini tidak dilaksanakan atau memang bisa dilanggar? Jadi begini Bung Wahyu, itu kan levelnya undang-undang. Ya. Kita baru saja disuguhi dengan persoalan yang level aturannya jauh lebih besar, yaitu aturan dalam konstitusi, di mana salah satu standar minimal atau batasan usia dari calon presiden maupun calon wakil presiden itu dibatasi minimal 40 tahun. Yeah. Dan itu aturan konstitusi. Ternyata itu kan bisa dijebol juga. Iya. Nah, Anda bisa bayangkan, yang konstitusi saja bisa dijebol dan disiasati sehingga bisa lolos dan akhirnya bisa menjadi calon kan gitu. Ada salah satu cawapres yang masih usianya belum 40 tahun. Di batasan konstitusi minimal 40 tahun. Tetapi kan bisa disiasati, diakal-akali, diotak-atik sampai bisa lolos juga. Walaupun melalui drama dengan putusan MK segala macam itu menurut saya drama saja sih. Tapi yang pasti otak-atiknya bisa. Nah, konon lagi aturan yang levelnya di bawah konstitusi, misal tadi undang-undang pemilu pasal 280 gitu, yang diancam dengan pidana 1 tahun minimal, maksimal 1 tahun. Nah, kalau maksimal 1 tahun kan berarti bisa juga bebas gitu kira-kira. Nah, berarti kan ini sangat tergantung subjektivitas aparat penegak hukum jadinya. Dendanya juga sangat rendah, 12 jutaan itu. Saya pikir bagi para politisi angka-angka segitu tuh mereka sudah perhitungkan lah, sehingga mereka mungkin menabrak itu dengan berbagai resiko mereka akan jalani juga. Toh kalaupun akhirnya akan diproses dengan posisi 1 tahun ancamannya, itu kan tidak harus ditahan gitu. Jadi bisa dijalani dengan proses. Nah, saya pikir itu dalam kalkulasi politik sudah dihitung semua oleh mereka, sehingga menurut saya aturan ini juga akan mandul, bahkan mungkin bisa diotak-atik, disiasati sehingga lolos. Sehingga kita bisa melihat kenapa para itu walaupun sudah ada undang-undang, sudah ada aturan, mereka nampaknya berani-berani saja melakukan tindakan maupun pernyataan maupun kebijakan yang di luar itu. Dan itu kan menurut saya sudah mereka prediksi dan perhitungkan. Orang yang konstitusi saja yang bisa diotak-atik dan siasati bisa lolos dan jebol, apalagi yang sifatnya hanya undang-undang. Mungkin bisa saja ada korban salah satu aparat, tapi mungkin kecil sekali. Bisa saja lah, mungkin ada yang dikorbankan atau korban bisa diproses, tapi yang lain mungkin akan lolos. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik. Artinya memang undang-undang ini akan
menjadi celah untuk mereka bisa melanggar, karena memang secara hukuman atau denda pun tidak memberikan efek jerah jika kita mati. Baik Bang Rocky, saya akan ambil beberapa pendapat para tokoh ini dari Jakarta Kompas.com tanggal 21 November dengan judul aparat desa tak netral dianggap sinyal bahaya potensi pelanggaran pemilu. Jadi jika aparatur pemerintah desa tidak bersikap netral dan memberi dukungan politik kepada pasangan capres dan cawapres tertentu, dianggap menjadi sinyal bahaya potensi pelanggaran dan integritas dalam pemilihan Pilpres 2024. Nah, menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Devi Darmawan, kekhawatiran aparat pemerintahan desa yang tidak netral tak bisa dianggap sebelah mata. Sebab menurut beliau, aparat pemerintahan desa bisa mempengaruhi masyarakat dan jika mereka memihak kepada salah satu kubu, maka membuat persaingan di antara para kandidat tidak seimbang. Artinya ketika pemilu tidak lagi berimbang karena keberpihakan penyelenggara di tingkat desa itu, maka sebenarnya kita perlu siaga satu bahwa penyelenggaraan pemilu kita mulai ditandai dengan adanya pelanggaran. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dan pernyataan Devi Darmawan ini, Bang Rocky? Ya, saya setuju sih terhadap pelanggaran dan siaga satu penting. Tetapi menurut saya bukan siaga satu lagi. Ini sudah gawat darurat. Gawat darurat karena terjadinya ketidaknetralan dari aparat level desa itu bukan karena terjadi dengan sendirinya, karena ada yang memulai duluan, yaitu ada level atasannya kan gitu. Ada bupati juga yang berani melakukan itu, berarti ada gubernur yang berani, dan itu kan tidak ditindak langsung. Kenapa? Karena ternyata ada pimpinan tertingginya yang sudah pernah mengatakan akan cawe-cawe politik. Jadi kalau kita urut-urut sebenarnya muaranya itu ada di ketegasan seorang pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Dalam hal ini presiden sudah mengatakan akan cawe-cawe politik. Nah, itu udah repot kita. Dan sudah memberikan contoh dan teladan bahwa ternyata aturan dalam konstitusi pun bisa diutak-atik dan bisa disiasati, bisa meloloskan. Dalam konteks ini anaknya yang ikut menjadi cawapres. Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka di bawah itu memang ya mau tidak mau efek saja. Kalau mereka melakukan itu bagian dari efek kebijakan di atasnya. Dan ini memang saya setuju bahwa ini udah siaga satu, tapi kalau menurut saya sudah sampai ke level gawat darurat. Jadi sebenarnya kalau kita melanjutkan, ujungnya perlu dipertanyakan hasilnya seperti apa nanti kalau sudah prakteknya seperti itu. Kira-kira begitu. Baik. Tapi gini Bang Rocky, masyarakat tuh menilai ya udahlah, yang namanya pemilu kan sudah biasa terjadi hal-hal seperti ini. Toh dari pemilu-pemilu sebelumnya pun terjadi. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky? Iya, ini pragmatis kan, Bang Rocky. Iya, ini kan menurut saya pernyataan yang sudah tidak punya harapan menurut saya. Iya. Nah, mestinya kan harus ada optimisme. Kalau memang bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau pakai memang seperti itu ya, menurut saya tidak sekedar diperbaiki, itu harus ada perubahan total dalam sistem pemilu maupun sistem pelaksanaan politik, suksesi politik di negeri ini, baik dalam konteks peraturannya maupun dalam konteks praktek pelaksanaannya. Saya pikir ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka kita akan menjadi bangsa yang amoral, bangsa yang ya tidak punya integritas, runtuh integritas kita. Bahkan mungkin kalau kita bisa bilang malulah dengan bangsa-bangsa lain cara mengelola negara seperti ini dalam prakteknya, konteksnya suksesi kepemimpinan. Yang orang sudah mengklaim Indonesia ini negara demokrasi, negara muslim yang mengamankan demokrasi, tetapi faktanya ya fakta demokrasi memang seperti itulah gitu kira-kira. Inilah fakta demokrasi yang sesungguhnya. Sementara kaum muslim Islam tidak pernah dikasih ruang untuk boleh nggak menawarkan praktek sistem politik Islam. Saya pikir itu yang tidak diberikan ruang, sehingga kita hanya diberikan pilihan memilih sistem demokrasi seperti ini yang dipraktekkan. Kalau tidak mau mengikuti seperti ini, itu radikal. Kalau mengkritik nanti radikal juga gitu. Nah, ini susah kalau begini nih gitu. Jadi memperbaikinya dari mana coba? Kalau baru mengkritik terus kemudian itu kan. Saya pikir ini harus ada kesadaran baru bagi masyarakat maupun para aparatnya untuk berpikirlah, masa begini praktek-praktek seperti ini mau dilanjutkan terus.
Baik, baik Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait permasalahan-permasalahan seperti apakah memang dahulu juga ada gitu, apakah memang boleh ASN ataupun aparat negara gitu kan menjadi pendukung misalkan pada saat pemilihan khalifah atau semacamnya gitu kan. Itu bagaimana Bang Rocky? Ya, kalau saya mencontoh salah satu ya praktek pemilihan atau suksesi dalam sistem eh, kekhilafahan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, misalnya di Sakifah Bani Saidah. Itu kan prosesnya tidak pemilu begitu, tapi perwakilan. Jadi ketika perwakilan pimpinan-pimpinan simpul-simpul umat itu berkumpul di Sakifah Bani Saidah untuk memilih siapa pemimpin, maka terjadi musyawarah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana suksesi. Dan ternyata kan di musyawarah itu dipilihlah Umar sebenarnya. Ketika Umar terpilih, tetapi Umar justru mengangkat tangan Abu Bakar untuk menunjuk Abu Bakar yang jadi khalifah. Nah, saya pikir ini tidak akan terjadi dalam sistem demokrasi. Misalnya kalau soalnya di antara 3 pasang calon itu terpilih suara terbanyak, misalnya pasangan calon 1, kemudian dia menganggap saya lebih pantas tidak memimpin, tetapi pasangan berikut yang lebih memimpin. Saya pikir tidak akan terjadi dalam sistem demokrasi. Ini hanya bisa terjadi dalam catatan sejarah dalam sistem kekhilafahan ketika masa pemilihan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar. Umar yang terpilih, namun Umar justru menunjuk dan mengangkat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Saya pikir dalam catatan sejarah demokrasi nggak akan muncul itu seperti itu. Kedua, misalnya dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab ketika beliau membentuk badan formatur, ketika beliau sudah sakit dan membentuk badan formatur, itu ditunjuklah 6 orang. Di antaranya adalah anaknya. Tetapi Umar itu memberi catatan, anak saya tidak boleh ikut ikut dipilih. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak ada terjadi praktek dinasti maupun justru peluang anaknya aja bisa ikut tapi tidak boleh malahan. Jadi itulah saya pikir itu yang harusnya dicontoh oleh Pak Jokowi saat ini. Kalaupun misalnya ada anaknya, mestinya tidak diikutkan untuk kontestasi. Mungkin dia ikut jadi panitia, mungkin pemilihan, tetapi tidak ikut kontestasi. Saya pikir 2 catatan sejarah itu, saya pikir menjadi pelajaran penting bagi kita kalau ingin belajar banyak terkait dengan proses sistem politik Islam. Saya tentu tidak banyak bisa memberikan contoh yang lain, tetapi saya pikir waktu kita tidak cukup. Mungkin kita bisa membahas khusus bagaimana suksesi dalam sistem Islam. Hanya satu catatan saya, bahwa kalau mau belajar sistem politik Islam dan sistem pemerintahan Islam, saya pikir banyak hal yang bisa kita gali nilai-nilai kebaikan dan positif di situ, sepanjang kita tidak punya fobia terhadap Islam atau ketakutan terhadap Islam atau curiga terhadap Islam. Tapi kan ini dulu, kaum muslimin di Indonesia dan rakyat Indonesia mestinya mulai belajar banyak dari sistem politik Islam. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa sebenarnya jika kita ingin mencontoh ataupun mengikuti bagaimana Islam mengatur pemilihan pemilu gitu kan atau memilih pemimpin. Baik Bang Rocky, sepertinya kita harus sudahi pertemuan kita dan kepada sahabat Voice semua kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terlebih dahulu terkait tema kita aparat tak netral, 3 hal akar sebab kecurangan. Silakan Bang Rocky. Baik, aparat akan netral kalau dari pimpinannya mendeklarasikan netral semua, tidak boleh ada yang tidak netral. Siapa yang tidak netral, maka dia akan dipecat, diganti, ataupun diresapel. Saya pikir kalau itu keluar dari pernyataan Pak Jokowi, saya pikir itu akan berdampak besar. Dan harus dilakukan betul-betul. Jadi pernyataannya harus betul-betul. Jangan selama ini ucapannya beda dengan kebijakan maupun tindakan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Saya pikir kalau itu diucapkan betul, disesuaikan dengan prakteknya, diberikan contoh dan teladan, saya pikir ini akan berdampak besar. Selain itu memang harus diperbaiki sistem kita yang memberikan ruang dan celah untuk bisa berbuat curang. Nah, gitu. Dan yang ketiga memang kemampuan masyarakat kita harus punya kesadaran baru bahwa sistem kita sekarang memang sangat buruk, prakteknya juga sangat buruk, aparat-aparatnya juga mempraktekkan hal-hal tersebut yang penuh potensial untuk tidak netral. Oleh karenanya kita harus punya alternatif baru, yaitu sistem Islam maupun sistem politik Islam yang tentu punya pengalaman sejarah dan sejarah panjang yang pernah dipraktekkan dan banyak kebaikan di dalamnya yang mungkin kita belum ambil dan kita belum gali di dalamnya. Yang selama ini kita gali kan sistem politik, sistem pemerintahan dari Romawi dan Eropa maupun
negara lain, tetapi dalam sistem politik Islam belum kita pelajari dan belum kita gali dan kita ambil manfaat. Saya pikir di situ kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Rocky. Ternyata ada harapan perubahan itu terdapat di dalam Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim dan kaum muslimin seharusnya kita mengusahakan hal tersebut gitu kan. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallah khair Bang Rocky dan kepada sahabat wali semua. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.